Secara umum, manusia tidak bisa hidup tanpa otak. Dikarenakan otak mengatur seluruh aktivitas tubuh, termasuk pernapasan, detak jantung, dan gerakan tubuh. Jika terbentur saja bikin lupa ingatan, bagaimana lagi jika kehilangan otak? Hanya bukan. Namun, dalam beberapa kasus di mana manusia bisa hidup tanpa atau hanya dengan sedikit bagian otaknya. Seorang polisi muda ini contohnya, dia hidup dengan bermodalkan 10% otaknya yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana dia bisa bertahan hidup dengannya? Mari kita bahas secara mendalam. Apa jadinya jika suatu hari kau bangun dan setengah dari otakmu telah hilang? Oh, itu cuma mimpi. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, ini nyata. Terjadi pada seorang polisi muda di Somalia, yang namanya mungkin tak terkenal di dunia. Tapi kisahnya mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Kisah ini dimulai di tengah kota Mogadishu, ibu kota Somalia, yang dikenal dengan konflik, kekacauan, dan keberanian. Polisi muda ini setiap hari mempertaruhkan nyawa untuk menjaga ketertiban di jalan-jalan sempit yang penuh risiko. Hari itu seperti biasa, ia berdiri di titik pengamanan. Panas menyengat, debu berterbangan, dan suasana tak pernah benar-benar tenang di kota itu. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk ledakan itu. Sebuah bom bunuh diri meledak hanya beberapa meter darinya. Dentuman itu mendetarkan tanah, menghancurkan mobil-mobil di sekitar, dan melempar tubuhnya sejauh beberapa meter. Darah mengucur dari kepalanya, dan yang lebih parah, bagian kanan otaknya hancur. Ia dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi antara hidup dan mati. Dokter-dokter di rumah sakit itu menghadapi pilihan sulit. Jika mereka tak bertindak cepat, dia akan meninggal. Maka mereka mengambil keputusan ekstrim, mengangkat seluruh belahan kanan otaknya. Dalam dunia medis, ini nyaris tak masuk akal. Belahan kanan otak manusia bertanggung jawab atas kemampuan mengenali wajah, orientasi ruang, bahkan intuisi. Kehilangannya berarti kehilangan sebagian besar kemampuan hidup normal. Banyak yang memperkirakan dia tidak akan pernah bangun. Tapi, ia menentang semua harapan. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh dokter itu. Hari demi hari berlalu, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Dia membuka matanya, ia mulai bicara, awalnya terbata-bata. Namun seiring waktu, kata-katanya semakin jelas. Ia bisa mengenali keluarganya, ia bisa berjalan, makan sendiri, bahkan tersenyum. Para dokter menyebutnya keajaiban hidup. Tapi ia sendiri tak merasa seperti keajaiban. Ia bilang, aku hanya manusia biasa, yang tidak ingin menyerah. Yang mengejutkan adalah bagaimana otaknya beradaptasi. Belahan kiri, yang biasanya mengatur logika dan bahasa, mengambil alih tugas yang ditinggalkan oleh sisi kanan. Tubuh manusia memang rapuh, tapi otak manusia luar biasa fleksibel. Kini, meski hidupnya tak lagi sama, ia tetap berdiri. Bukan lagi sebagai polisi di garis depan, tapi sebagai simbol harapan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa luka parah sekalipun bukan akhir dari segalanya.